tragedi Wadas, percepatan pindah ibu kota, sampai dengan penembakan pekerja yang membangun jalan di Papua oleh kelompok KKB bersenjata, menjadi gambar dan bukti bahwa pemerintah yang sekarang memang sangat fokus sekali terhadap pembangunan. Terlepas itu akan mungkin menggerus hutan yang memang menjadi masa depan, dan juga ada warga yang tergerus seperti kejadian di Wadas, bahkan pekerja-pekerja yang terancam oleh kelompok-kelompok bersenjata yang ada di daerah pedalaman Papua. Itu adalah ongkos yang dalam tanda kutip ya bisa dianggap mahal. Tapi apakah semasif itukah pembangunan pemerintah di bawah Pak D ini ya sampai sekarang? Hanya tinggal beberapa tahun lagi, 2 tahun lagi. Tapi bahkan Pak D kemarin juga berpidato sudah ngasih ya kisi-kisi ada penerusnya ya, yang harus ada banyak kerutan itu dan rambutnya putih itulah. Yang intinya itu bakal menjadi suksesor dia untuk membangun Indonesia. Nah, di samping pembangunan yang tadi memakan banyak tragedi dan secara enggak langsung juga banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya, seperti pembangunan jalan tol mungkin, atau pembangunan bendungan, pembangkit listrik dan sebagainya yang banyak memang, meskipun itu ada pro kontranya. Tapi banyak yang mengkritik Pak D adalah memang Pak D ini membangun Indonesia gitu secara infrastruktur, tapi manusianya yang nggak dibangun gitu. Sebenarnya gue punya hipotesa ya, dari pemahaman gue beberapa baca jurnal ilmiah dan link-link berita gitu, bahwa pembangunan itu atau proyek gitu, pembangunan itu sebenarnya hal yang paling gampang menurut gue di Indonesia bisa dilakuin, karena di sana praktek korupsi, saling oles dan sebagainya itu gampang dan akhirnya susah dideteksi gitu. Contohnya kayak saat mungkin penjabat ataupun pihak daerah gitu melakukan pengadaan barang gitu, melakukan pengadaan apalah itu lem aibon gitu yang terjadi di Jakarta, ataupun fasilitas-fasilitas umum gitu, seperti tempat sampah yang terlalu mahal sampai kordeng DPR ya yang dikritik dan sebagainya. Itu gampang sekali kita sebagai masyarakat gitu untuk menemukan harga asli dari barang tersebut gitu, kegunaannya apa dan sebagainya, sehingga proses audit pun gak perlulah sampai BPS harus turun, KPK harus turun dan sebagainya. Dari masyarakat juga udah banyak yang ngetahuin, sehingga dari pihak terkait bisa langsung melakukan peninjauan lebih lanjut. Dan juga contohnya proyek penyaluran dana gitu, BLT, berapa kepala orang gitu, penyaluran dana bantuan langsung gitu, berapa sih, apa yang dibeli dan sebagainya, itu sekarang kan sudah bisa diaudit. Bahkan kemarin juga ada menteri ya yang ditangkap karena tilep bansos lagi corona, dan itu gampang banget terdeteksinya. Apalagi masa depan gitu banyak pendataan itu lewat digital, sehingga transparansi pemerintah gitu dalam penganggaran itu akan semakin terpantau, meskipun sekarang masih banyak kekurangannya gitu. Tapi kedepannya pastilah itu bakal gampang banget karena udah jelas gitu terdigitalisasi. Yang contohnya aja sekarang di Jakarta kayak kasus lem aibon itu kan dari website mereka gitu ketemunya. Nah, tapi kalau ini bentuknya kayak infrastruktur itu ya paling gampangnya gitu, kita jangan bahas infrastruktur yang gede, gedung dan sebagainya. Tukang ini aja gitu, tukang bangunan aja yang kita temuin sehari-hari, yang biasanya mungkin beberapa teman-teman pekerjakan, kalian pasti pernah mengalami gitu, di mana kuli bangunan ini sengaja memolor-molorkan waktu gitu, tidak mempercepat pekerjaannya agar bayaran dia bisa terus gitu. Jadi
kalau bangunan itu belum beres kan dia pasti dibayar terus setiap hari untuk membangun. Nah makanya itu bangunan itu bakal diawet-awet sama dia biar dia tiap hari dapat gitu uang proyek. Karena kalau udah beres gitu mungkin kan saudara juga ada tuh yang kuli bangunan itu belum tentu mendapatkan proyek yang baru gitu. Nah itu baru dari pekerjanya. Terus juga pembangunan gitu, dari mulai komposisi bangunan gitu, kualitas bangunan dan sebagainya, spesifikasi dan sebagainya di atas kertas dengan lapangan itu banyak perbedaannya. Bahkan kemarin gitu, ini juga sebenarnya karena kepentingan politik kampanye juga, Pak Ganjar ya, gue lihat di sosmed, di TikTok ataupun ininya banyak sekali mensidak bangunan-bangunan yang tidak sesuai dan tidak terlihat spesifikasinya gitu. Bahkan dia mengancam gitu yang punya proyek ini adalah ada bisa dipidana gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kan, ini Pak Ganjar melakukan ini karena ini kebutuhan juga ya untuk kampanye di 2024. Tapi terlepas dari itu, bahwa korupsi bangunan dan sebagainya itu dengan jumlah orang, spesifikasi dan sebagainya yang rawan korupsi di pemborong, bahkan kalian pastilah di daerah kalian menemukan proyek pembangunan yang mangkrak. Karena gue yakin perencanaan penganggaran gitu yang biasanya terjadi di akhir tahun ya, terus dicair di awal tahun nih ya, itu pasti membuat bangunan itu, membuat proyek infrastruktur itu sampai beres, sampai jadi gitu. Tapi kenapa banyak sekali bangunan-bangunan, gak perlu jauh-jauh lah, di sekitar kalian aja pasti ada gitu bangunan yang mangkrak, yang emang atau justru kualitasnya jelek gitu. Nah kenapa itu bisa terjadi ya, balik lagi tadi, karena menurut hipotesa gue ya, ini pendapat pribadi gitu, kalian bisa kritik dan sebagainya, bisa kasih koreksi juga. Intinya infrastruktur itu gampang dikorupsi gitu. Nah yang kita tahulah bahwa sebenarnya warisan atau gaya membangun infrastruktur di zaman sekarang ini sebenarnya banyak dari warisan Pak Soeharto gitu. Soeharto ini kan ya dia mengutamakan kestabilitasan politik ya untuk membangun ekonomi, yang caranya adalah bagi-bagi proyek dengan kroni-kroninya gitu supaya pembangunan lebih cepat. Bahkan Pak Fadlizon pernah menjelaskan bahwa korupsi itu dalam tanda kutip ya pelumas pembangunan gitu, pelumas pembangunan negara gitu. Bahkan wakil DPR pun yang sekarang itu ngomong gitu. Nah terlepas dari itu, balik lagi tadi ya, kritiknya sebenarnya pada ini adalah bangunan aspal dan sebagainya yang dibangun itu tidak memikirkan atau tidak mengenai pembangunan masyarakatnya gitu. Kita bisa lihat lah gitu pembangunan kayak monumen, bahkan ibu kota baru ya, yang bahkan sekarang kekurangan investor yang kemungkinan bakal menggunakan uang negara sebagian, yang tadinya janjinya tidak akan menggunakan uang negara gitu. Nah terlihat sangat akan masif gitu. Terus bendungan-bendungan di daerah gue juga kan ada bendungan yang dibangun, ada stadion bola, ada bahkan tempat wisata yang dibikin bentuknya secara internasional. Intinya pembangunan itu masif di zaman Pak D ini. Nah tapi pembangunan manusianya ya, kalau kita lihat untuk Indonesia sendiri bisa disebut rendah ya menurut gue. Ini menurut gue ya, karena ini video gue dan asumsi gue, kalian juga bisa koreksi lagi ya di kolom komentar. Gue takutnya hal ini terlihat menyudutkan pemerintah atau data gue salah juga. Nih gue baca aja ya, sekitar mungkin pembangunan sumber daya manusianya aja lah gitu, dari angkatan kerja sekarang sekitar berapa ya, tanggal Februari 2022 angkatan kerja di Indonesia itu didominasi sekitar 38%-nya itu angkatan SD atau bahkan tidak lulus SD-nya gitu, nggak sekolah bahkan.
itu ada sekitar 39, sekian persen lah. Jadi hampir 40% itu angkatan kerja di Indonesia itu kebanyakan tidak lulus SD dan hanya lulusan SD gitu. Itu bisa dijumlahin sekitaran segitu, 40%-an. Berbanding jauh gitu dengan tamatan-tamatan sekolah lain gitu, hanya sekitar belasan persen gitu, dari mulai SMP, SMA, kuliah. Ya SMP ada di 8%, SMA ada di 8% juga, SMK di 11%. Nih yang uniknya itu lulusan diploma atau sarjana gitu ada di 12%, malah lebih banyak gitu angkatan kerja dari SMA dari kuliahan daripada SMA gitu. Tapi tetap aja ini jauh banget dari jumlah angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SD dan tidak sekolah. Ini sumber daya manusianya aja udah gini gitu, gimana ngomong mau infrastruktur. Bahkan kan sekarang infrastruktur justru lebih ke teknologi ya, pembangunan pita internet untuk 5G gitu supaya Indonesia terkoneksi dengan internet dan sebagainya. Kayaknya lulusan SD buat mainin HP aja kebanyakan masih gaptek, kecuali emang lulusan SD-nya yang pengusaha dan sukses gitu. Tapi yakin mayoritasnya itu kan ini yang lulusan SD dan sebagainya itu paling buruh kasar kebanyakan gitu. Karena jangankan orang-orang yang nggak sekolah, orang-orang yang sekolah aja kan sekarang susah untuk mencari kerja dan sebagainya. Terus lanjutnya, gue ada data juga ini nih, yang bikin manusia-manusia itu gak beres sekolah ataupun nganggur adalah angka stunting di Indonesia gitu. Ini datanya itu 12 Mei 2022 ya. Angka stunting di Indonesia itu adalah berapa persen nih, mana nih? Angkanya itu mana tadi gue udah rangkum. Intinya Indonesia itu ada di peringkat 115 dari 151 negara gitu. Bahkan kalau kita bandingkan di kemarin ya, G20 gitu, ekonomi 20 negara ekonomi terbesar, Indonesia itu stuntingnya itu kedua setelah India gitu ya. Dan pada Oktober 2022 angka stunting itu sekitar 24% ya dari jumlah anak balita gitu yang ada. Ini kenapa gue sangkutin stunting gitu? Nah ini karena berhubungan dengan pembangunan manusianya. Kalau anak-anak kecil gitu di 1000 hari awal kelahiran mereka gitu, kehidupan mereka kekurangan gizi, nutrisi dan sebagainya, sehingga nantinya mengakibatkan anak-anak ini tidak tumbuh dengan maksimal gitu, otak mereka terhambat, dalam tanda kutip kekerdilan ya bisa istilahnya itu disebutnya tuh. Jadi mungkin nantinya bakal udah gedenya telat mikir mungkin, atau tumbuh badannya pendek-pendek ataupun badannya tidak profesional dan akhirnya malah sakit-sakitan daripada melakukan produktivitas dan sebagainya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Ini bentuk dari pembangunan manusia yang jadi PR di masa Pak Ade ini 2 periode ya. Tadi pertama itu bahwa emang di zaman Pak Ade ini sumber daya manusianya, angkatan kerjanya kebanyakan didominasi dari masih banyak yang SD gitu, lulusan tamatan SD sekitar hampir 40% gitu. Terus ini juga stunting hampir 1/4 gitu. Anak-anak yang lahir di Indonesia pasti stunting gitu, termasuk di daerah gue gitu. Terus ini juga nih yang jadi catatan itu ada sekitar, ini menurut BPS ya, yang kemarin sebenarnya data BPS ini dikritik lah karena angka batas kemiskinan pendapatan per bulan gitu di BPS dianggap terlalu rendah, tapi gak apa-apa kita pakai data BPS gitu. Nah di samping pembangunan Pak Jokowi yang habis miliaran, triliunan dan sebagainya, masyarakat Indonesia masih memiliki orang-orang miskin sekitar 9% lebih lah.
kalau dijumlahkan sekitar 270 juta penduduk Indonesia gitu. Kalau ini 9,54%, mungkin sekitar 25-26 jutaan kali ya. Jadi ada sekitar 25 juta lebih gitu penduduk Indonesia yang masih miskin. Ya padahal pemerintah membangun dari mulai stadion gitu ya, JIS yang ada di Jakarta, membangun monumen dan sebagainya supaya memberikan kesan bahwa Indonesia tidak tertinggal gitu, bahwa Jakarta bakal megah, bahkan ingin memindahkan ibu kota dengan desain yang megah mewah dan mencari investor yang bahkan karena gagal mencari investor kemungkinan menggunakan uang negara gitu. Tapi masyarakatnya masih ada kemiskinan. Tentu di setiap negara itu kemiskinan itu pasti ada gitu. Tapi kalau 26 juta gitu, itu lumayan loh. Sekitar penduduk di kota gue aja itu pasti udah banding gitu, sekitar 26 jutaan gitu kan. Satu kota gitu, miskin semua kan kalau dikumpulin satu Indonesia gitu. Ini datanya kan gue lihat sambil lihat data juga gitu. Tapi ya balik lagi karena fokusnya ini kan infrastruktur, karena gue tadi menurut gue, hipotesa gue tadi bahwa infrastruktur ini gampang sekali dilakukan dengan politik dan kepentingan-kepentingan petinggi yang ada di Indonesia. Ini aja ya, gue mau ceritain tentang pembangunan salah satu sport center yang ada di Garut lah. Bupati Garut sekitar kalau gak salah 2015an gitu, sekitar tahun gitulah, gak jauh dari mungkin 2019-2017 gitu, dapat penghargaan kalau gak salah perencana terbaik atau apa itu. Tapi dia masih banyak di daerah dia masih banyak gitu pembangunan yang mangkrak. Nah, khususnya yang di dekat rumah gue, yang itu sport center lah intinya, tempat olahraga dari mulai gor badminton gitu, pencak silat dan sebagainya, gor futsal, bahkan stadion gitu, kolam renang yang kemarin bikin event se-Jawa Barat gitu, itu dibangun gitu. Bahkan gue lihat tadi perencanaan stadion bentar lagi, biaya untuk stadion gitu yang sebentar lagi akan beres sekitar. Tapi yang jadi ironinya itu adalah Garut ya, kabupaten gue di daerah gue se-Jawa Barat nih, yang Jawa Barat itu notabene-nya pinggir-pinggiran sama ibu kota, angka stuntingnya itu masih tinggi gitu kan. Kalau di Jawa Barat itu mungkin angka stunting itu idealnya di atas di bawah 10%, tapi ya intinya di atas lah, masih di atas. Gue gak bisa sebutin karena takut datanya juga salah, karena ya hanya sekedar baca di berita dan sebagainya. Tapi gue pernah ikut program BKKBN dan kayaknya masih tinggi gitu angka stunting di Garut ini, khususnya di daerah utara dan selatannya yang agak jauh dari pusat kotanya nih gimana ya kan mikirnya, gimana ada gitu tempat penyaluran bakat gitu, prestasi untuk anak-anak bisa berolahraga dan akhirnya bisa melakukan jenjang karir yang diawali di kota gue gitu karena ada sport center. Tapi anak-anak ini nantinya malah bakal gak bisa berkompetisi dengan anak-anak yang gak stunting gitu. Karena apa? Karena tadi pertumbuhan yang emang terganggu ya, stunting itu dari mulai ukuran otak gitu, tumbuh kembang, tinggi badan dan sebagainya, stunting masih tinggi. Sekitar kalau gak salah 34% ya yang dari Garut itu stunting anak-anak itu. Nah ini kan jadi ironi gitu. Tapi ya balik lagi karena infrastruktur itu gampang mungkin ya di Indonesia, karena ya gue lihat sendiri, saksi sendiri, pernah memahami atau mengikuti gitu kasus
ini ya yang ada di sport center dan bahkan di infrastruktur yang ada di kota gue. Ya sebelum membangun itu kan akhirnya uang itu harus masuk dulu ke LSM, ke Ormas, ke Pemda-Pemda setempat dan sebagainya. Sehingga seolah-olah ini itu saling cubit-cubitan proyek gitu akhirnya. Yang terbukti bahwa pembangunannya banyak yang mangkrak padahal targetnya itu beberapa tahun sebelumnya. Bahkan Pak Jokowi saat datang ke kabupaten gue itu sampai meninjau langsung gitu kemangkrakan pembangunan sport center ini. Nah kan, tapi ini sebenarnya bukan konten untuk menyudutkan menjelekkan berbagai pihak, tapi lebih ke diskusi aja. Jadi apakah langkah Pak D ini memang tepat gitu untuk Indonesia ini dengan mengambil cara yang paling gampang supaya pembangunan itu cepat tapi tidak memprioritaskan kelayakan dan sumber daya manusia yang dibangun. Karena percuma infrastruktur yang kayak tadi di jalan tol gitu, bandara dan sebagainya, tapi masyarakatnya masih ada di garis kemiskinan, mereka terlahir dengan stunting gitu, dan juga memiliki pendidikan yang masih rendah dan harus dituntut untuk kerja gitu. Dan akhirnya mungkin kedepannya karena akses jalan, bandara dan sebagainya yang terlalu gampang, yang akhirnya malah tenaga kerja luar pada datang ke sini gitu, karena mungkin mereka terlahir tidak stunting gitu, tidak ada di garis kemiskinan gitu, bahkan mereka juga sekolahnya baik gitu, well educated gitu. Kan nggak kayak di Indonesia sendiri yang datanya bahkan hampir 40% kebanyakan angkatan kerja itu hanya lulusan sekolah dasar dan tidak lulus bahkan. Makasih semua yang udah mantengin sampai akhir, biar gagal paham, yang udah diskusi mungkin untuk dan sebagainya, kita lanjutin lah diskusi di kolom komentar biar kita saling tembal balik dan sebagainya, supaya konten-konten yang udah edukasi ini rame gitu dan nyampe ke beberapa teman-teman kita supaya ikut sadar, yang kemungkinan mungkin nantinya kan mereka bisa aja memberikan perubahan atau mengambil kebijakan. Makasih semua yang udah mantengin, kasih like, comment, subscribe, apapun itu, yang penting ada traffic di video ini karena kasihan sepi video. Bye bye.